Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nif Saladun Barak. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena Inkar al-Sunnah. Inkar al-Sunnah juga dikenal sebagai Quraniyun, adalah sebuah gerakan atau pemikiran yang menolak otoritas dan kehujahan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai hukum dan ajaran Islam. Para pengingkar sunnah umumnya menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber hukum valid yang memadai. Nah, dasar pemikiran pertama yaitu kelompok pengingkar sunnah mendasarkan penolakan mereka pada beberapa argumen kunci, diantaranya jaminan pemeliharaan hanya untuk Al-Quran. Mereka berargumen bahwa Allah hanya menjamin pemeliharaan Al-Quran, sementara sunnah atau hadis diriwayatkan melalui jalur manusia yang rentan terhadap kesalahan, lupa, dan pemalsuan. Kedua, keterlambatan pembukuan, atau mereka menyoroti bahwa pembukuan hadis secara resmi baru dilakukan pada abad ke-2 Hijriah, memberikan celah waktu yang luas untuk terjadinya pemalsuan atau distorsi. Yang ketiga, hadis sebagai zani atau spekulatif. Mereka menganggap hadis, khususnya hadis ahad atau jalur tunggal, hanya memberikan keyakinan yang spekulatif atau zani, berbeda dengan Al-Quran yang memberikan keyakinan pasti atau qad'i. Akibat dan konsekuensi penolakan terhadap sunnah membawa konsekuensi serius dalam pemahaman dan praktik agama. Yang pertama, kekacauan ibadah, seperti pokok sholat, puasa, zakat, haji menjadi sulit atau mustahil dipraktikkan dengan benar, misalnya cara jumlah rakaat dan waktu dan lain-lain. Pelaksanaan sholat tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hanya diketahui melalui sunnah. Dua, penolakan hukum syariat. Banyak hukum syariat seperti pengharaman daging, keledai, atau aturan warisan tertentu hanya dijelaskan dan diperinci melalui hadis. Lalu, interpretasi Al-Quran yang menyimpang. Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau bayan bagi ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau mujmal atau mutlak. Tanpa sunnah, interpretasi terhadap Al-Quran menjadi bebas dan rawan penyimpangan. Ketiga, argumentasi kontra atau pandangan mayoritas ulama. Mayoritas ulama atau ahlu sunnah wal jamaah menegaskan bahwa sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Berdasarkan dalil-dalil berikut, perintah taat kepada Rasul di Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Hasyr ayat 7. Fungsi penjelas bayan, Al-Quran memberikan perintah global, misalnya dirikanlah sholat, sementara Nabi menjelaskan detail perintah tersebut, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sunnah adalah wahyu, meskipun lafalnya Nabi, isi sunnah dianggap sebagai wahyu tak tertulis atau wahyu ghairu matlu dari Allah untuk menjelaskan wahyu tertulis Al-Quran. Kesimpulannya, fenomena Inkar al-Sunnah merupakan penyimpangan metodologis dan pemahaman agama bagi mayoritas muslim. Otentisitas sunnah telah diverifikasi secara ketat melalui ilmu hadis yang komprehensif, dan sunnah berfungsi sebagai implementasi praktis dan penjelas tak terpisahkan dari Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.